Nah, Minato Namikaze itu tak henti-hentinya membuat kita itu takjub, teman-teman. Setelah bocoran manga fullnya 55 halaman itu rilis, kita semakin dibuat terkesan lagi karena pria satu ini faktanya pernah berhadapan dengan 4 biju yang berbeda. Bahkan bisa dibilang 5 jika ditambahkan Jubi yang satunya. Dia kayak dari Boruto itu benar-benar ninja spesial seperti yang dibilang oleh Jiraiya kan. Nah, dalam jalan manga kisah Minato ini banyak hal yang juga diungkapkan. Tetapi untuk konteks kita kali ini itu adalah perihal biju itu sendiri. Minato menggunakan segala cara ketika bertempur dengan monster berekor tersebut. Dan dari sanalah hasil pertempuran sengit itu Minato lalu terinspirasi menciptakan teknik yang bersumber dari biju dama. Nah, kita akan mulai bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai pria jenius yang bertempur dengan 4 biju berbeda, Namikaze Minato. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Dalam pembuka kisah one shot manga Minato ini nih, ada hal menarik perihal pertempurannya selama dalam tim Jiraiya. Minato bahkan selalu membersamai gurunya ketika melakukan pertempuran besar-besaran. Dan salah satunya adalah menghadapi biju. Di sini diperlihatkan Minato itu bertarung dengan tekniknya itu dan kombinasi kunainya untuk menghadapi para monster berekor. Untuk kontes manga Minato sendiri itu, Minato diperlihatkan dulunya ia menghadapi 2 monster yang mengerikan dan masing-masingnya tuh dari Iwagakure, teman-teman. Pertama adalah Gobi. Nah, inilah biju awal yang dihadapi oleh Minato nih. Gobi sendiri kita mungkin sudah melihat sepak terjangnya dalam battle Shinobi kala itu. Dia menghadapi Kaguya, membantu Naruto bahkan membuat kerepotan para aliansi ketika dalam kendali Madara. Sebagai seorang biju ekor 5, kemampuan Gobi itu sangatlah menakutkan dan sangat cepat. Dia dalam kisah Minato ini masih dimiliki sebagai senjata pamungkas Iwagakure. Jinchurikinya adalah Han. Dan itu seperti sebuah kombinasi misterius nih dengan hewan langka dan juga dengan sejarah ninja. Dan faktanya Minato menghadapi biju tersebut dan juga Jinchuriki Han itu. Nah, selain itu keduanya ada Yonbi. Tak berhenti di Gobi nih, Minato juga bertempur habis-habisan bersama tim Jiraiya dengan biju ekor 4 ini. Untuk kasus Yonbi sendiri itu memang istimewa karena di masa depan biju yang satu ini juga menjadi dekat dengan keturunan Minato Namikaze Naruto. Nah, kala itu Naruto dahulu bahkan mengetahui nama Kyuubi dari makhluk kera besar yang satu ini. Yang menarik dari Yonbi atau namanya adalah Son Goku, biju ini dikenal paling ahli dalam taijutsu. Peran Minato dalam menghadapi Yonbi itu memang signifikan nih, karena bersama tim Jiraiya itu yaitu memperingan tugas Jiraiya dalam membuat trik-trik menghadapi para monster berekor sendiri. Dan kala itu Jinchuriki yang menggunakan Son Goku adalah Master Roshi. Itu adalah nama yang sama dengan kisah dari Dragon Ball kan. Nah, yang menarik teman-teman, dari pertempuran kedua biju inilah Minato tuh akhirnya mulai menyadari bahwa yang menakutkan dari para monster berekor itu adalah bom bijunya. Itu seperti ledakan peluru berskala besar, serangannya itu masif nih yang bisa meluluhlantahkan sebuah pulau. Konsep dari bom biju itu benar-benar membuat Minato tuh takjub nih, dan akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan konsep tersebut dan menciptakan teknik baru. Semuanya karena pertempuran dengan para biju. Nah, tapi tunggu dulu nih, apakah ada biju lain yang dihadapi oleh Minato? Ya, ternyata ada, teman-teman. Minato ini malahan serasa pernah melawan 4 biju loh, dan 1 Jubi pada akhirnya. Nah, bahkan selain Gobi dan juga Yonbi itu tadi, Minato itu masih memiliki pengalaman lainnya ketika kemampuannya semakin matang. Ketiga, melawan Hachibi. Ini bisa dibilang cukup unik nih, karena yang dihadapi Minato itu adalah seorang Jinchuriki sempurna dari desa Kumogakure. Dan yang lebih gregetnya lagi, dia bertempur seorang diri dengan kakak beradik. Satunya luar biasa cepat seperti Minato, dan satunya lagi adalah sang Jinchuriki sempurna yang berkali-kali menggagalkan Minato untuk menjatuhkan Raikage A ketika muda. Minato sendiri mengatakan dengan sangat jujur seperti ini, "Meskipun kita ini adalah musuh, tetapi sebagai sesama shinobi aku menyukaimu." Nah, itu ditunjukkan pada teknik dan cara kerja Hachibi atau si Killer Bee itu, yang di masa depan sama seperti Yonbi kan, Hachibi dan Killer Bee sendiri itu menjadi rekan terbaik untuk putra Minato Namikaze sendiri. Keempat tentu adalah Kyuubi.
Nah, pertempuran selanjutnya Minato adalah dengan biju terkuat yang pernah ada. Nah, bahkan Minato ini tak seperti Jiraiya yang menghadapi Kyuubi dengan kondisi ekor muncul 4. Minato muncul semuanya nih ke-9 karena wujud Kyuubi asli sudah mengamuk dan keluar di desa. Bayangkan pria ini bertarung sendirian kala itu dan masih mengurusi manusia bertopeng, menyelamatkan Kushina dan juga para keturunannya. Dan apa enggak cakranya terkuras habis karena melakukan perpindahan teknik terbang Dewa Betik Raisen. Nah, dan yang buat kita takjub pula nih, Minato masih bisa membuat Kurama kerepotan, manusia bertopeng kalah dan menyelamatkan Kushina dan juga Naruto keturunannya. Bahkan serangan bom biju dari Kyuubi berkali-kali dipindahkan oleh sang Hokage. Nah, by the way nih, di momen ini Minato memang sudah menjadi sosok Hokage desa daun ya kala itu. Jadi dia sudah diberi gelar sebagai Hokage termuda sepanjang sejarah dan juga terjenius karena di masa itulah ia sudah menggantikan sang Profesor Sarutobi Hiruzen, guru dari gurunya Minato, Jiraiya. Nah, pertempuran dengan Kyuubi berhasil dimenangkan Minato pada akhirnya karena Minato itu mengorbankan dirinya karena ia tak mau Kushina tewas, tetapi Minato lah yang akan berkorban. Dia menggunakan teknik ada yang sudah dimiliki oleh klan Kushina yakni Uzumaki itu. Segel itu adalah dewa kematian dan Minato menggunakannya dengan terampil dari beberapa segel. Muncullah dewa kematian Shinigami dan Shiki Fujin menutupnya dan menyegel cakra Kyuubi menjadi 2. Satu untuk Minato dan satunya lagi untuk keturunan Naruto. Cuma naas kala itu nih, Kushina pada akhirnya juga ikutan terlibat. Nah, karena feeling dia juga sadar nih bahwa di masa depan manusia bertopeng itu hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan Kyuubi, maka Minato melakukan sesuatu. Namun konsekuensinya teman-teman, kala itu Minato sendiri juga ikutan tewas. Bahkan Edo Tensei tak akan bisa memunculkan Minato sebelum segel itu dilepaskan oleh seseorang yang lain. Ya, kalau kalian menyaksikan dunia shinobi sampai selesai, pasti juga paham siapa orang selanjutnya yang membebaskan Minato sehingga dia bisa bertempur di mode Edo Tensei-nya kala itu. Lebih mengesankan lagi di mode itu, pertempuran Minato dengan Kyuubi ternyata membawa berkah aliansi di masa depan. Karena Minato menguasai Wiju mode pada akhirnya. Ini memang sesuatu yang mustahil nih, tapi Minato mampu melakukannya pula. Dan itulah keempat biju yang pada akhirnya pernah dihadapi oleh Minato Namikaze. Tapi sebenarnya teman-teman, jika mau diinkludkan lagi, ada satu monster yang kedudukannya lebih tinggi dari biju yang faktanya Minato juga ikut terlibat nih bertempur dengannya. Itu adalah Jubi. Ingat ya, kita sebutkan bahwa Minato itu muncul di Edo Tensei, ya dia muncul dengan biju mode kan. Kemunculannya itu benar-benar berguna membantu aliansi karena yang mereka hadapi adalah Jubi. Dan bom Jubi itu berkali-kali lipat lebih menakutkan lagi dan merusak dari sekedar bom biju. Tapi dengan kehadiran Minato di sana, ia akan bisa menyelamatkan aliansi karena konsep yang ia gunakan tetap akan bekerja. Tetapi nih, teknik Minato bisa memindahkan bom biju maupun bom Jubi keluar area yang sudah ditentukan. Itulah kenapa ketika para aliansi diambang panik karena semua barir hancur karena bom Jubi itu, Minato muncul dengan Hiraishin Giri mendahului para Kage lainnya. Dan tak berhenti sampai di situ saja, kemunculan yang sekaligus itu langsung menghilangkan bom Jubi itu tadi. Semua orang terkejut melihat hilangnya bom Jubi itu, lalu Minato membuat kaget semua orang dan juga bertanya-tanya. Dia dengan santai mengatakan seperti ini. Halo semuanya, aku Minato dan bersiaplah merasakan dampak ledakan. Bam! Semua aliansi terkena efek ledakan bom Jubi, tetapi tak ada yang terluka karena Minato memindahkannya di lautan lepas. Itu memang gila sih karakternya satu itu. Udah jenius, tagap dan juga mampu menghadapi para monster berekor. Dari menghadapi monster berekor terciptalah teknik yang akan dikenal di masa depan ini, yang juga diceritakan dalam kisahnya, Rasengan. Nah, mungkin berikutnya nih kita akan jelaskan bagaimana Rasengan itu bekerja dan hubungannya dengan Kushina. Karena faktanya di sini Rasengan itu bukan pemberian nama Minato ternyata, dan itu semuanya karena cerita Kushina Uzumaki. Nah, sepakat gak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan kita akan bahas di video selanjutnya. Setelah tadi pembahasan kita mengenai pria jenius yang bertempur dengan 4 biju berbeda, Namikaze Minato. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.